Apa itu penggabungan usaha? Menurut PSAK nomor 22 menyatakan bahwa penggabungan usaha adalah penyatuan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi karena satu perusahaan menyatu dengan perusahaan lain atau memperoleh kendali atas aktiva dan operasi. Nah, penggabungan usaha kali ini menggunakan metode purchase. Metode purchase adalah metode pembelian. Nah, metode pembelian ini pada dasarnya diasumsi dengan penggabungan usaha di mana transaksi yang salah satu entitas memperoleh aktiva bersih dari perusahaan-perusahaan lain yang bergabung. Nah, biaya ini dialokasikan pada aktiva dan kewajiban yang dapat diidentifikasikan sesuai dengan nilai wajarnya pada tanggal penggabungan. Menurut PSAK tahun 2007 nomor 19, setiap kelebihan biaya perolehan atas nilai wajar aktiva bersih yang diperoleh dialokasikan ke goodwill dan diamortisasikan selama maksimum 20 tahun. Nah, berikut ini prosedur akuntansi penggabungan metode purchase. Yaitu 1. Menyesuaikan nilai aktiva dan kewajiban milik perusahaan yang akan digabung sebesar nilai wajarnya. Kedua, mencatat transaksi penggabungan sebesar nilai investasinya atau biaya perolehan. Jika pengakuisisi mengeluarkan saham, maka nilai wajar saham tersebut sebesar harga pasar pada tanggal transaksi penggabungan. Bila harga pasar tidak dapat digunakan sebagai indikator, maka diestimasi. Ketiga, membuat jurnal pemilikan aktiva dan kewajiban dari perusahaan yang digabung. Apabila terjadi selisih antara nilai investasi dengan aktiva bersih yang diterima perusahaan pengakuisisi, maka selisih tersebut dicatat ke dalam rekening goodwill pada kelompok aktiva. Nah, kita masuk pada contoh kasus. Sebagai contohnya, PT Bintang memperoleh aktiva bersih PT Galaxy melalui penggabungan usaha dengan metode pembelian yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2022. Aktiva dan kewajiban Galaxy pada tanggal tersebut pada nilai buku dan nilai wajarnya, yaitu pada tabel berikut. Nah, dalam tabel ini terdiri dari aktiva dan kewajiban, sehingga pada akhir tabel terdapat aktiva bersihnya pada PT Bintang sebesar 860.000 dan nilai wajarnya 1.370.000. Lalu PT Bintang membayar 500 tunai dan menerbitkan 60 lembar saham biasa dengan nilai nominal 20 per saham dan nilai pasar 40 per saham untuk memperoleh aktiva bersih PT Galaxy. Kemudian diminta 1. Buatlah jurnal penggabungan usaha pada pembukuan PT Bintang pada tanggal 25 Desember 2022. Kedua, bagaimana hasil analisis penggabungan usaha PT Bintang dengan PT Galaxy sehubungan dengan perbandingan nilai investasi dengan nilai wajar aktiva bersih. Ketiga, susunlah neraca PT Bintang setelah penggabungan usaha. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan soal nomor 1, yaitu mengenai jurnal dari PT Bintang pada tanggal 25 Desember 2022. Jadi, jurnalnya investasi dalam PT Galaxy sebesar 2.900.000 di debit, kas sebesar 500 di kredit, saham biasa sebesar 1.200.000 di kredit, dan tambahan modal di setor sebesar 1.200.000 di kredit. Jadi, untuk mencari angka atau nominal dari jurnal tersebut seperti kas sebesar 500.000 itu didapat dari PT Bintang membayar 500.000 secara tunai. Kemudian investasi dalam PT Galaxy sebesar 2.900.000 itu didapat dari jumlah lembar saham yang diterbitkan dikali nilai pasar, kemudian ditambah dengan kas, sehingga 60.000 lembar saham dikali 40.000 ditambah kas sebesar 500.000, sehingga hasil akhirnya didapat sebesar 2.900.000.
Kemudian untuk saham biasanya itu didapat dari jumlah saham yang diterbitkan dikali dengan nominal, yaitu 60.000 lembar saham dikali 20.000 sehingga didapat hasil sebesar 1.200.000. Kemudian untuk tambahan modal disetor yaitu dengan nilai pasarnya dikurang dengan nilai nominal, kemudian dikali jumlah saham yang diterbitkan sehingga 40 kurang 20 kali 60.000 lembar saham sehingga didapat hasil 1.200.000. Baiklah, saya akan menjelaskan soal nomor 2 yaitu hasil analisis penggabungan PT Bintang adalah di mana dengan membandingkan nilai investasi dengan nilai wajar aktiva bersih PT Galaxy, yaitu nilai investasi dalam PT Galaxy adalah 2.900.000 dan nilai wajar aktiva bersih PT Galaxy adalah 1.370.000. Jadi hasil perbandingannya adalah 1.530.000. Itu disimpulkan sebagai goodwill. Nah, goodwill itu ada namanya goodwill positif dan goodwill negatif. Apabila nilai investasinya lebih besar daripada nilai wajar aktiva bersih, maka disimpulkan sebagai goodwill positif. Sebaliknya, jika nilai investasinya lebih kecil dari nilai wajar aktiva bersih, maka disebut sebagai goodwill negatif. Jadi, perhitungan sebelumnya lebih besar dari nilai wajar aktiva bersih, maka itu termasuk goodwill positif. Nah, goodwill positif ini dialokasikan ke dalam neraca pada pos aktiva tetap tidak berwujud sebesar nilai goodwillnya. Baiklah, saya akan menjawab soal yang terakhir, soal ketiga yaitu mengenai neraca PT Bintang pada tanggal 25 Desember 2022 setelah penggabungan usaha, yaitu jadi untuk neraca ini bisa kita ambil dari neraca sebelumnya dengan memasukkan nilai wajarnya, akan tetapi neraca setelah penggabungan akan berbeda hasilnya terdapat di mana penambahan akun pada aktiva dan pasiva, di mana pada aktiva penambahan akunnya yaitu goodwill sebesar 1.530 dan pasiva penambahan akunnya yaitu investasi dalam PT Galaxy sebesar 2.900.000. Baiklah, demikianlah pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.